Dia memberikan saya jimat itu berikut amalannya bang. Ada puasanya, ada amalannya, ya itu. Terus tata caranya pun ada bang. Saya kerjain tuh bang. Ya ibarat kata nih, setelah saya bawa kemana-mana ya, saya sekwilda, Oh, saya suruh oke. SP, Mau dia. mau bang, colmek dah ibarat kata gitu. Bisa kita melangsungkan pernikahan sama dia, tapi waktunya nggak lama bang, gitu. Bisa-bisa juga kita baru punya anak bayi, dia udah inget, ditinggal bang. Iya, itu tuh, Kenapa gitu. nggak dipakai aja jimatnya buat ke orang tua? Hah? Wah itu nggak bisa. Itu lebih bahaya lagi tuh. Nggak bisa. Jahatnya bisa, cuman lebih bahaya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, malam ini saya kehadiran seorang narasumber, dulu mantan pasukan Tina dan pasukan Tati. Ada yang minta di-spill nih katanya, Bang spill dong pasukan Tina sama pasukan Tati. Kalau pasukan Tina kan udah tahu teman-teman ya. Kalau pasukan Tati apa nih? Tatakan katanya. Ada-ada aja nih teman-teman benar ya. Ya, jadi narasumber saya kali ini oh iya, jadi Niri Simbir saya kali ini dulu ya masih bujangan ini ya. Dia ingin menceritakan kalau dia ini punya jimat buat dapetin perempuan. Gimana ceritanya? Kita sambut aja Niri Simbirnya. Oke, assalamualaikum Bang Pendi. Ya, waalaikumsalam Bang Andi. Gimana kabarnya Bang Pendi? Baik-baik aja. Wah, Ya. ini terima kasih banget nih Bang, udah jauh-jauh mau datang ke sini nih. Ya. Nah, jadi Bang Pendi ini punya pengalaman yang mau dibagikan sama teman-teman ya. Ya, ya. Jadi pengalaman ini waktu itu masih muda nih Bang. Iya, masih bujangan Bang. Masih itu. bujangan Iya. ya. Oke, biar teman-teman nggak pinisirin Bang. Iya. Bang Pendi cerita aja deh. Silakan Bang. Iya. Awal mulanya kan kita setelah lulus sekolah itu mencari pekerjaan. Setelah mencari pekerjaan yang kita dapat kerjaan itu, ya biasa kan kita nyari kekasih ya gitu ya. Pacar lah. Iya, pacar. Nah dulu Bang, gue itu kan ya dibilang ini ya orang kurang mampu lah gitu. Iya. Tapi semenjak ya gue kerja itu sempet punya pacar gitu. Ya gue sayang sama dia gitu. Dia juga sayang sama gue. Biasalah kita pacaran normal. Malam minggu datang ajak jalan gimana gitu. Nah suatu saat ini ada yang menyakitkan. Di saat saya datang ke rumahnya itu malam minggu, dia udah nggak ada Bang di rumahnya Bang. Gitu. Terus saya nanya ke orang tuanya, kemana dia? Wah saya nggak tahu, orang tuanya bilang nggak tahu gitu. Akhirnya saya pulang, saya nongkrong sama teman-teman saya lagi, saya main gitar Bang. Main gitar aja gitu di jalanan gitu sama teman-teman. Kebetulan waktu itu emang teman saya masih jarang yang bisa main gitar, cuma saya aja. Oke. Ya saya main gitar gitu. Saya tersentak di situ Bang, melihat ternyata cewek saya itu lagi jalan sama cowok pakai motor lewat di depan saya lagi main gitar. Oke. Muka saya tuh bener-bener tercoreng, sakit hati saya karena saya lagi nongkrong sama teman-teman saya Bang. Oke. Iya, teman-teman saya pada sorak, lah ikutan cewek lu Pen, lu nggak ngeliat itu cewek lu gitu. Malu. Iya, cuman saya bilang iya, saya kayak tertampar muka saya gitu berkata ya. Akhirnya saya kan, iya juga itu cewek gua. Ternyata gua datang ke rumahnya dia nggak ada, dia sama cowok lain gitu. Sedangkan cowok lain tuh bawa motor bagus emang Bang. Kalau nggak salah tuh motornya Ninja Bang itu Bang. Oh, ini tahun berapa sih Bang kira-kira? Itu sekitar tahun 2009 Bang itu. 2009. Wah, itu motor kayaknya udah Wah banget Bang, cuma orang-orang yang ya kaya aja gitu dah. Iya. Sedangkan saya belum punya motor Bang waktu itu Bang. Nah dari situ tuh banyak teman-teman saya kayak nyemoin saya Bang. Wah sakit hati saya Bang bener. Saya akhirnya setelah pulang ke rumah tuh saya bengong pikir
kok bisa jadi kayak gini gitu. Artinya ya mungkin dari pikiran-pikiran saya itu nggak tahu apa maksudnya hasutan setan apa gimana, pokoknya saya harus balas dendam gitu. Balas dendamnya begini, ternyata cewek-cewek yang cantik-cantik itu apa yang ini lebih materialistis gitu bang, lebih bata ke combong Jepang kalau kata orang dulu gitu. Combong Jepang itu kan motor gitu ya. Pelet Iya, Jepang ya, pelet Jepang dah kalau kata orang itu. Oke. Saya timbul bang, kalau dengar-dengar kata orang itu pelet Jepang, saya harus lawan sama pelet asli bang, gitu. Karena dulu saya dengar-dengar kan di negara kita banyak gitu kan, pelet-pelet gitu kan, ilmu pelet, ilmu itu saya banyak. Cuman saya emang nyari khusus pelet bang. Kenapa? Saya harus nyakitin cewek-cewek yang materialistis kayak gitu bang, dengan ilmu pelet itu. Akhirnya saya melanglang buana tuh bang, nyari-nyari orang-orang pinter, dukun, bahkan kiai bang, yang saya nggak punya ilmu kesaktian gitulah. Saya datengin satu persatu gitu. Emang dari awal pertama kita masih awam, kita datang ke orang pinter itu ya kayak semacam dukun begitu. Ada juga yang ibarat kata dukun palsu bang. Oke. Jadi saya pakai itu nggak berguna, gagal. Tapi Gagal. Beli bang itu bang. Biasanya kalau yang begitu ada maharnya bang. Ya misalnya nih satu ini buat pelet nih, ini kita 1 juta misalnya suruh maharin 1 juta bang. Mahal. Iya, kita disuruh maharin 1 juta, oke lah. Kita emang pengen balas dendam nih, bayar gitu. Ternyata nggak mempan bang. Itu kayaknya dukun palsu tuh kalau yang kayak gitu bang tuh. Artinya kan karena saya masih mau balas dendam, nggak putus asa bang saya bang. Saya cari orang pintar lain lagi gitu ya. Ada ketemu bang tuh bang, ya masih Jawa Barat juga masih ketemu bang. Itu emang dia maharnya pun nggak disebutin bang, seikhlasnya gitu. Ya seikhlasnya. Justru yang di situ dia memberikan saya jimat itu berikut amalannya bang. Ada puasanya, ada amalannya, ya itu. Terus tata caranya pun ada bang. Nah itu dia tata caranya kita melakukan itu ya ada gitu, jelas. Nah ini kayaknya bener nih gitu. Cuma karena saya udah pernah dibohongin sama dukun-dukun palsu begitu, saya nggak bisa sembarangan terima bang. Saya tes dulu nih gitu, berkata saya tes dulu. Tata caranya gimana bang? Nah begini bang, jadi saya ngetes tuh bener-bener nyari cewek yang bener-bener saya nggak kenal bang, gitu. Jadi cewek yang kita nggak kenal ya, tapi dengan cara karena di situ ada caranya harus pakai bin itu binti itu ya bapaknya, nama bapaknya itu kita kan kalau orang baru gitu nggak kenal nama bapaknya. Ya kita harus nyelinap nanya-nanya ke tetangganya, apa ke saudaranya, nama bapaknya siapa sih dia, gitu modelnya bang. Nah setelah kita dapetin nama bapaknya, baru bang kita bekerja bang. Itu kita lewat depan dia nih, kita bacain amalannya, bikin dia ngeliat mata kita bang, gitu. Pas dia ngeliat mata kita bacain itu kita entak bumi 3 kali, jas ya. Itu kelihatan bang, kalau itu bener-bener mujarab tuh dia jimprak bang. Kalau jimprak itu kayak kaget deh, kayak begitu bang. Si ceweknya itu. Nah itu kalau itu udah kena tuh bang tuh. Tapi itu kan karena saya baru nyoba, uji coba tuh. Oh kayaknya kena nih, gitu kan ya. Karena belum, ini baru yang pertama ini kena nih. Saya coba datang malam minggunya bang, gitu ke rumah tuh cewek. Biasa kayak kita baru kenalan gitu kan, baru kenalan. Datang malam minggu baru kenalan tuh kosong memang dia. Kita biasa kayak ngapel. Terus tapi welcome-nya beda bang emang. Welcome-nya beda. Walaupun dia baru kenal, kita kayak udah pacarnya gitu. Iya, saya juga ngerasa wah bener nih, kayak model gitu. Jadi ampuh nih, orangnya dia kan kayak bener-bener kenal kita deket gitu bang. Udah baru gitu. Udah yang akhirnya minggu kedua saya datang, ternyata ada cowoknya bang. Dia udah lagi berduaan gitu sama cowoknya. Terus cowoknya itu juga buat teman 1 orang gitu. Nah, saya datang tuh bang. Kemudian saya datang juga ke teman saya juga di malam minggu yang kedua nih bang ya. Saya datang malam minggu kedua itu, saya assalamualaikum, datang ke rumah gitu. Tuh ceweknya ngeliat saya, langsung nyambut welcome bang.
Oh abang ya yang kemarin ya, sini bang, datang bang, sini bang, duduk bang, mau kopi apa mau apa gitu, ditawa-tawa langsung, pokoknya welcome banget bang. Pacarnya itu bang, diusir. Diusir. Saya juga nyampe bengong tuh bang liatnya bang. Ya, apalagi tuh cowoknya, lebih bengong lagi ngeliatin saya, siapanya nih ya orang. Sampai gue diusir sama cewek gue. Gitu, dia sampai sempet nanya aja pun nggak sempet bang. Nanya ke ceweknya nih siapa gitu. Karena dia langsung disuruh buru-buru. Pulang aja dah abang dah. Begitu bang. Iya, saya juga ngerasa, mantap juga nih. Kayak gitu ya. Sampai, ini cowoknya nih kayaknya, tapi diusir gitu kan. Nah, dari situ bener. Itu bang cowoknya udah bawa bawaan doang tuh. Ada, dia kata dia udah bawa bawaan yang mau dikasih ke ceweknya. Kayak es krim apa gitu. Saya lihat sini. Udah sempet dikasihin tuh. Udah diusir suruh pulang. Ini saya udah bawa ini. Udah bawa aja sana, bawa. Digituin bang malah bawa aja. Nggak usah ditaruh sini gitu. Nah, dengan saya datang situ welcome. Seduhin kopi, sampai dia kan warung tuh bang, makanan yang di warung tuh bang tuh, kayak dia sediain bang, taruh berapa toples tempat saya itu, sama teman saya girang, kok bisa begini ya? Nah ini dia, kayaknya ini ampuh nih. Saya ngomong ke teman saya, karena emang teman saya bilangin bang, buat saksi, karena itu kan ngetes ya, karena saya nggak mau dibohongin lagi kayak dulu, gitu. Nah dari situ tuh, saya kan berjalan itu bang, itu kayak pacaran ya gitu modelnya. Cuma ini karena baru percobaan, saya nggak mau nyakitin dia bang. Karena baru nyoba ngetes ilmu jimatnya itu. Oh akhirnya pacaran nih. Iya, saya nggak mau nyakitin dia, cuma ngetes aja. Nah dari situ kan saya harus belajar mutusin bang. Itu, karena saya kan nguji. Saya nanya lagi nih bang, ke sononya. Ini bagaimana pak? Saya kalau ini mutusinnya bisa nggak? Takutnya ntar anak orang gila, apa gimana gitu kan. Kalau saya putusin, ya enggak, baca aja dibalik. Tadinya suka ke kamu, terus tadinya nggak kenal ke kamu, begitu bang. Dibacanya dari kita di amalannya itu diselipin itu. Jadi tadinya amalannya disuruh cinta ke kita, suka ke kita. Nah yang kedua itu kalau mutusin ya tinggal dibalik bang, gitu. Saya coba lagi tuh bang, saya ajak nonton dangdut dulu tuh. Dulu kan musim nonton dangdut dulu ramai kan. Sama teman saya buat saksi lagi. Nah dibuat saksi teman saya ini maksudnya begini. Di saat saya udah bacain itu buat mutusin, teman saya yang suruh nanya ke dia bang, yang ke cewek saya itu, akhirnya teman saya nanya kan, gitu, kenal, kita ambil aja Sri namanya ya, Sri, kenal itu nggak, yang anak muda itu tuh, gitu, nggak kenal bang, bener-bener nggak kenal, siapa? Itu kan pacar lo itu, siapa sih? Enggak, kenal juga enggak, tuh. Kayak gitu bang, mujarab bang. Dari situ saya seneng banget bang. Ternyata dapat juga ini ilmu pelet atau jimat itu yang benar-benar mujarab nih. Nah dari situ udah kan selesai, di situ baru saya ke tujuan awal bang, balas dendam. Nah balas dendam itu kan saya punya target bang, punya target. Karena itu kan kalau tadi cuma nguji, kalau ini saya punya target. Jadi cewek-cewek yang modelnya dia materialistis. Yang suka sama yang punya motor cakep gitu, jadi nggak mandang tuh mukanya ganteng apa jelek gitu ya kan, yang penting punya motor. Situ bang, saya mau tujuannya nargetin yang cewek-cewek kayak gitu bang. Dari situ tuh saya pakai itu bang, jimat itu saya seperti biasa kayak gitu. Akhirnya dia, cuma ini beda bang, karena pembalasan dendam dengan cewek-cewek kayak gitu ini beda. Saya kerjain tuh bang. Ya ibarat kata nih, setelah saya bawa kemana-mana ya saya sekwilda. Saya suruh SP. Mau dia? Mau bang, colmek dah ibarat kata gitu. Cuma saya waktu itu masih belum berani yang namanya langsung ngewita gitu. Nggak berani? Bukannya belum berani gitu. Maksudnya takut nanti dia apa gimana, tetap itu kan anak kita gitu bang. Intinya nih berlanjut, tapi tetap saya nyari korban-korban berikutnya bang. Gitu. Itu waktu sekwildanya di mana? Itu kan saya bawa dulu bang. Dulu kan zaman waktu saya itu banyak sawah-sawah bang, masih bang. Jadi iya, ada gubuk-gubuknya juga, ada. Jadi yang di gubuk ada, yang di ya mesti ya di rumput-rumputan gitu kayak ada. Tapi gitu bang. Ya. Tapi dia kalau saya pakai jimat itu secara normalnya dia begini bang.
kalau dia udah di luar jauh dari saya, dia normal bang. Ya misalnya di sana dia punya pacar nih, dia normal pacaran sama pacarnya, dia nggak kenal siapa saya gitu. Tapi ketemu saya lagi udah dilewatin tuh bang. Cowoknya itu dilewatin gitu. Bahkan dia nggak berasa kalau itu saya gitu-gituin gitu, dia nggak bakalan cerita dia sama siapapun, sama temannya pun nggak bakalan cerita gitu. Nah terus berlanjut 1, 2, 3 korban gitu, terus berlanjut saya ketemu sama cewek yang berkata tuh sesuai dengan favorit saya lah gitu, yang benar-benar apa ya namanya, luar gitu. Suka. Iya, bagi saya tuh ini sempurna gitu. Ya cuman tetap materialistisnya saya benci. Ya kan ini kan saya memburu cewek materialistis gitu. Nah akhirnya seperti biasa saya kerjain seperti biasa gitu ya, saya wilda celana apa itu mah akhirnya saya sampai ngewita sama dia bang. Itu Di sawah itu lagi? enggak, kalau ini enggak karena orangnya demplon. Iya. Jadi kan orangnya demplon enggak, saya biasa akhirnya saya ajak ke puncak, ya penginapan, ya modal dikit kayak nggak apa-apa gitu. Yang penting dia bisa saya itulah. Dia nggak sadar-sadar tuh ya? Pokoknya setiap kalau udah saya gituin bang, saya udah pakai jimat itu, pakai itu, dia setiap ketemu saya udah nggak ini bang, nggak mikirin yang lain. Pokoknya di pandangan dia Arjuna lah. Justru kalau yang saya rasakan gitu ya, saya belum minta pun kadang-kadang dia udah ngerepek duluan bang. Udah. Ya, jadi dia yang duluan bang sama kita, bukannya. Makanya saya dengan mudahnya, berkata dia lah apalah gitu, sampai berkata ngewita saya sama dia gitu bang. Dia jadi lebih. Iya, karena ya, awalnya justru kalau itu dia bang yang ke kita gitu, yang ngejar-ngejar udah kebawa ininya dia, hasratnya dia. Iya, teman yang saya bilang tadi, kalau di saat udah jauh dari kita nih, dia normal sama cowoknya gitu. Normal sama cowoknya. Cuma dari situ bang, dari situ tuh kita kan ngelakuin misalnya berapa kali nih, saya bawa gitu ya, saya ngelakuin berapa kali, ada cowoknya sempat curiga gitu. Jadi kalau dari ceweknya sih biasa aja gitu, karena dia nggak ngerasa gimana gitu. Cuma cowoknya tuh ngerasa gitu, setiap ini kok dia kayak ada yang bilang katanya cewek lu jalan sama cowok gue liat gitu. Dia ada informasi begitu tuh bang. Dia kayak nyelidikin tuh bang modelnya gitu. Dia nyelidikin ya kebenaran itu saya lagi berdua. Iya dia mergokin. Ya sempatnya akhirnya dia nanya bang. Ibarat kata nih pengen tahu siapa saya gitu. Tapi nanyanya bukan ke saya ya. Nanyanya dia ke ceweknya itu. Siapa dia? Gitu ibarat kata. Tapi karena dia dapat selentingan dari kawannya, yang lihat dari saudaranya, yang lihat juga gitu katanya udah sama cowok yang lain. Dia nanya bang gitu. Tetap bang, karena di situ ada saya. Dia bilang saya pacarnya bang. Bukannya dia. Saya yang pacarnya malapan gitu. Itu hebatnya bang gitu bang. Akhirnya dari situ juga ya saya kagak ngomong apa-apa sih ya, saya diem aja gitu. Cuman inilah emang saya kerjain ini kayak gini nih cewek gitu. Biar jangan apa maunya sama yang motor apa gimana, materialistis lah. Ini dia yang emang saya cari gitu. Tapi di hati saya, di kalbu saya juga ada pikiran yang positifnya bang. Iya, karena itu kan dia tersakitin juga tuh cowoknya. Iya. Akhirnya setelah saya udah keluar dari lingkaran itu ya, dari maksudnya cewek itu dia udah pulang dari sini, saya balik lagi bang, saya bilangin ke cowoknya gitu bang, saya bilang ke cowoknya, saya bilang saya sebenarnya ngerjain tuh cewek gitu, saya ngerjain tuh cewek karena saya punya perasaan begini dulu sama cewek gitu, berkata bang. Iya, jadi terserah lu mau lanjutin apa enggak sama cewek lu, terserah lu. Kalau emang lu mau lanjutin, gue putusin gitu. Terus saya udah ceritain tuh bang masalah kejadiannya misalnya gitu. Cuman masalah itunya enggak, ngewitannya enggak. Ya kalau dia pasti jelas nggak mau kalau udah itu tahu bang gitu. Itu enggak, saya nggak ceritain. Akhirnya kan di pikiran dia, ya karena saya nggak ngomong ngewita, dia masih emang lu nggak serius emang? Dia bilang gitu. Enggak, gue cuma nyakitin gitu. Karena gue pernah disakitin sama cewek-cewek kayak begini gitu.
Akhirnya saya kan bilang sama dia, ya udah gue tinggal nunggu keputusan lu mau balikan lagi apa enggak, saya bilang gitu. Kalau emang lu mau balikan lagi, udah gue putusin, lu jadian lagi gitu. Akhirnya tuh mungkin cowok kayaknya masih sayang itu sama ceweknya bang. Jadinya ya udah bang, maafin aja bang, gue masih sayang sama dia bang, gini oke. Kayak gitu, udah ya biasa saya bacain lagi tuh buat mutusinnya lagi. Cuman itu harus kan saya bawa dulu bang orangnya bang. Jadi saya ibaratnya saya ajak lagi dia kemana lagi gitu ya, seperti biasa kita bacain yang buat putusnya gitu, baru udah kita tinggal. Udah habis itu dia biasa-biasa aja bang cewek itu bang. Ya karena kayak nggak ngelakuin apa-apa ke saya, kayak nggak kenal ke saya, ya normal lagi dia berhubungan gitu. Iya. Nah dari situ saya kan masih tetap mencari bang gitu. Kayak gitu. Cuma tapi saya punya pikiran yang ya mungkin ya namanya itu bisa dibilang jahat, ya bisa juga bang ya. Bisa dibilang jahat juga bisa juga. Saya jadi punya kepikiran lagi bang. Namanya itu mungkin setan ngasut lagi bang. Gimana kalau bini orang kena nggak nih ya? Gitu bang. Iya. Tuh dia bang. Ya namanya kita itu bang. Maksudnya ya kalau ini cewek-cewek aja nih. Mungkin kalau bini orang kena nggak ini? Gitu. Akhirnya saya nyoba-nyoba bang gitu. Pakai ibarat kata bini orang bang. Ya bini orang biasa seperti biasa saya ngelakuin itu, maksudnya saya pelet habis pelet kita bawa mana gitu ya, kita ngewita gitulah di mana gitu tempatnya. Kita udah ini, tapi kalau itu emang kan rawan bang sebenarnya bang. Rawannya kalau suami istri itu kalau ketahuan udah bukannya gitu lah kayak tadi, hukuman udah kan. Iya hukuman. Tapi sempat dapat bini orang. Sempat bang, sempat dapat. Ngewita juga. Iya bang. Cuma emang satu itu bang yang saya itu kalau itu bener harus ngejaga bang. Ibarat kata jangan sampai ada yang tahu gitu. Masalahnya kan kalau itu hukum bang ngerinya dia. Kalau kita ketahuan dia ngelapor ke polisi ya habis lah kita udah bukannya masalah dia mau nyatu lagi gitu. Rusak rumah tangga orang. Iya itu udah hukum mainnya bang kan. Kayak gitu. Iya. Akhirnya kan dari situ saya udah ngerasa ya mungkin sedikitnya puas dah dengan saya pakai jimat itu. Cuma emang dampaknya ada tuh bang. Apa itu? Kita kalau megang jimat-jimat begitu, kayak saya kalau mau sholat, tuh nggak bisa bang. Nggak bisa? Susah bang itu. Kenapa emang? Kayak setiap kalau kita sholat itu, kayak jantung kita getar bang. Duk, 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 duk. Kayak kita digebukin di dalam badan kita gitu. Kayak setan ya? Maksudnya, iya bang. Jadi kalau gitu badannya. kalau di luar kan orang gebukin di dada kita gitu. Nah itu dia dari dalam bang. Kayak gebukinnya gitu. Bak, bak, bak. Jadi kita sehat begini nih. Bak, bak. Ini kuat keringet dingin bang. Jadi nih tangan kita aja dingin kayak nggak ada darahnya bang. Akhirnya tuh saya sholat sekali tuh berhenti dulu lagi, nunggu seminggu kali hilang kali nih gitu. Tetap bang masih begitu aja. Iya. Terus akhirnya kan kalau kayak begitu terus tuh saya udah nggak bisa sholat bang. Akhirnya saya ya lama itu bang nggak sholat bang. Iya lama nggak sholat kayak gitu. Nah terus saya punya rencana setelah dari itu kan saya punya rencana kuliah bang, kuliah. Karena saya waktu itu orang tua saya nggak mampu buat nguliahin saya. Tuh saya bekerja ngumpulin duit, tuh mau kuliah bang. Namun itu bang, orang tua saya itu beda bang, itu. Orang tua saya melihat itu kalau saya udah kerja gitu ya harusnya udah nggak usah lu kuliah apa gimana, ya lu bahagiain orang tua lu, gitu bang. Ya sebelum lu nikah, bahagiain orang tua lu, gitu ibarat kata bang. Pikiran zaman orang. Iya, karena dia udah banyak ngeluarin duit. Karena iya, emang saya kan dulu kan gak kursus bahasa Inggris. Ya emang dimodalin sama orang tua saya, sekolah, dari ngaji juga gitu ibarat kata. Dulunya gitu. Itu diungkit bang gitu. Iya. Padahal tuh saya udah nabung bang buat kuliah. Buat kuliah saya udah nabung. Akhirnya itu karena saya kuliah tidak diridoin ya, nggak diridoin udah, saya patah arang bang. Kalau ibarat kata nih saya udah nggak punya kepikiran kuliah dah kalau begini. Percuma kan kita maksain juga kalau nggak ada ridho orang tua. Akhirnya saya mutusin buat nyari bini, nyari istri, ya nyari istri. Tapi di saat nyari istri itu kan saya kepikiran bang, saya itu punya jimat, punya isian kayak gitu.
kalau seandainya saya ngedapetinnya dengan itu, bagaimana nanti setelah berkeluarga? Itu yang saya pikirin bang. Sempat saya waktu itu biar supaya gampang ya, tak pakai inilah, kayak gitu kan, nyari cewek, nyari bini gitu ya. Tapi akhirnya saya kembali buat nanya lagi aja bang, gitu. Buat nanya lagi ke sana lagi yang ngasih saya. Gimana nih Ki, kalau misalnya seandainya ini saya nyari cewek dengan jimat ini, saya mau buat istri, gitu. Ya akhirnya si Aki ini bilang, bisa. Buat istri bisa, cuman orang itu ada hari apa namanya dia di saat sadarnya ada. Iya, iya namanya itu pengaruh kita itu dari jimat itu ada di saat hari yang sialnya. Hari-hari yang itu dia nggak bisa mempan dengan itu ada gitu. Gitu. Iya, jadi takutnya begini. Bisa kita melangsungkan pernikahan sama dia, tapi waktunya nggak lama bang, gitu. Bisa juga kita baru punya anak bayi, dia udah inget, ditinggal bang. Iya, itu bisa ditinggal bang. Kita nangis dar nyusin pakai apa gitu kan? Iya, akhirnya saya mikir ke situ, waduh jangan begitu Ki. Kalau kayak gitu saya ntar bingung nyari ininya lagi gitu. Maksudnya buat nyusin gimana? Saya beli susu, waduh duit lagi kan gitu kan. Akhirnya ya terserah kamu gitu. Akhirnya aduh saya pulang lagi tuh karena itu dibilang nggak bisa, saya pulang ya, saya ngerenung ya di kamar kan, gimana ini, karena saya udah gregetan bang, bukan apa, saya tuh kuliah itu udah dipatahin narang, udah kalau gitu saya kawin aja lah, udah beres udah jadi nggak ada pikiran kuliah apa gitu. Kalian mau tuh kemana, orang tua saya kayak gitu, segitu saya pun ngomong sama orang tua saya kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu gimana, saya udah nggak mau pikiran buat kuliah, saya kawin aja langsung. Gitu. Nggak dipakai aja jimatnya buat ke orang tua? Hah? Wah itu nggak bisa. Itu lebih bahaya lagi tuh. Nggak bisa. Jahatnya bisa, cuman lebih bahaya lagi. Nggak, maksudnya biar dikuliahin. Itu lebih bahaya lagi. Yang ada dia sama kita. Iya. Nah gitu kan. Akhirnya saya pas kerja di bang, saya waktu kan beberapa kali pindah kerja bang, gitu. Pas di suatu saat saya dapat kerjaan di kerjaan baru itu, nah saya ketemu tuh bang cewek yang berkata nih saya ngerasa tertarik, ini dia kayak pantas nih jadi istri gua nih, gitu. Terus saya coba jangan pakai itu, iya biasa kita goda-godain biasa lah gitu, kenalan apa. Terus saya dulu punya motor Vespa bang, udah punya motor tuh tadi belum kan? Nah, itu udah punya motor Vespa, cuman Vespa super dulu. Terus saya nganterin pulang gitu, terus berangkat kita bareng, terus orang tuanya juga akhirnya kenal. Berawalnya kayak gitu-gitu aja tuh bang. Jadi saya pakai cara murni nih, pakai cara murni nih. Tapi saya masih megang jimat itu, masih. Nah ini saya juga masih mikir-mikir begini. Ini karena gue masih megang jimat ini, tapi gue nggak pakai jimat ini gitu ya. Tapi dampak nggak nih gitu? Pikiran saya masih ada gitu bang. Tapi seandainya dia mau nih sama gue nih, dampak nggak dari sini nih gitu, dari jimat ini gitu. Saya masih mikir lagi tuh bang, masih mikir lagi. Takutnya ya kejadian kayak yang itu, kita udah nikah, akhirnya kita ditinggalin kayak gitu. Akhirnya saya nggak ini bang. Pas itu cewek itu kan berkata mau bang, saya bang gitu, mau. Ternyata itu juga masih punya pacar bang, gitu. Ah itu dia bang. Dari dilema juga tuh saya bang, dilema bang bener. Ini gimana ya? Saya tuh taunya dia punya pacar, adeknya itu bang, yang ngomong, mbak pacar mbak gimana ini, ntar, gitu. Saya dengar, dia punya pacar. Akhirnya saya ngasih apa sih bang namanya, biar saya tahu ya. Minggu besok saya janjian, kan biasanya malam minggu ini saya datang nih gitu. Itu saya pura-pura nggak datang bang. Minggu besok jangan dulu ya. Soalnya abang ada urusan gitu. Dan enggak, saya survei ke situ. Pantesan saya disuruh seling-seling waktu itu. Datangnya. Saya pernah malam minggu saya mau datang itu katanya jangan malam minggu sekarang ya. Soalnya ntar aku mau kayak gini. Begitu bang. Nah dari situ bang tuh saya baru ingat kata-kata itu. Oh berarti nih
di saat dia ngomong jangan malam minggu sekarang itu gue nggak datang, tapi gue datang gitu. Terus saya datang bang, ya maksudnya saya nggak datang, tapi saya datang. Ya. Tapi saya ngomongnya sama dia nggak datang. Bener, ada tuh bang, Lah lu. cowoknya. Itu dia bang, saya jadi nambah apa namanya, pakai jimat lagi apa enggak? Bang dilema itu bang. Jadi saya, wah pakai jimat lagi enggak ya? Ini padahal dia punya cowok ini, gitu. Tapi kalau gue pakai jimat, gue mau niat ini buat istri, gitu. Akhirnya saya kan apa namanya, datang ke situ mergokin aja bang. Dia udah berdua nih ngobrol-ngobrol, saya datang, assalamualaikum, gitu ya, datang. Wah, kalang kabut lah dia, gitu kan. Akhirnya karena saya tuh nggak pakai itu bang, jadi saya bang digantiin nih bang nih, ibarat kata kayak kualat. Saya yang nanya ke cewek saya itu siapa kamu, gitu. Itu siapa kamu gitu ya. Nah dia kan bilang tapi terus terang bang, itu pacar dia. Itu udah luluh lantas saya di situ tuh. Ibarat kata begini nih, oh kalau nggak pakai jimat kayak gini nih ya, gitu. Akhirnya saya nyadarin nih, wah kalau kayak gini kan kita niat bener mau buat jadi istri, tapi justru berbalik keadaan, gitu. Akhirnya saya tanya sama dia bang, oke lah kalau gitu biar nggak berkelanjutan, situ pilih siapa, gitu. Dia apa aku, gitu di sononya kan. Akhirnya tuh dari situ bang tuh disuruh nunggu dulu saya. Suruh nunggu di luar. Iya, dia ngobrol dulu sama tuh cowoknya bang. Pas saya dipanggil, itu cowoknya keluar dengan apa sih, muka lusuh gitu ya, kelihatan muka lusuh gitu. Saya kok dah, dia keluar kayak nunduk gitu ya, kayak lusuh gitu ya. Akhirnya saya dipanggil ke dalam. Ah itu cewek itu ya akhirnya milih saya. Itu pun saya masih ragu bang tuh. Ragunya begini, ini karena jimat ini, apa emang karena dia cinta bener sama gua? Ya gitu bang, saya masih ragu. Tapi semenjak itu udah saya jalanin aja bang. Karena sampai berlalu itu sehari saya tunangan bang. Tunangan tuh baru belum nikah ya, tunangan saya tukar cincin tuh. Dari itu bang baru saya lepasin semua tuh bang. Iya, semua yang saya punya jimat, saya punya itu saya lepasin di situ. Biar murni ini hasil jerih payah saya gitu. Bener-bener tanpa jimat itu. Ya, semua saya juga sempat down juga nih kalau seandainya gue buang nih dia ntar ini enggak ya gitu. Sempat begitu juga. Masih kayak bimbang gitu. Iya, cuman saya yakin aja dah. Karena udah tunangan kan, udah tukar cincin gitu. Yakin aja, saya buang di situ. Baru setahun dari apa namanya? Tunangan itu kita nikah, bang. Kayak gitu. Iya. Alhamdulillah di situ. Akhirnya saya sampai sekarang, bang. Saya punya anak 2. Terus saya juga udah buang itu, saya juga sholat bisa. Iya, udah nggak ada kendala kayak waktu itu. Terus ya sampai sekarang nih bang gitu. Alhamdulillah sampai saya punya anak itu ya saya udah nggak pakai itu. Gitu. Tapi istri nggak ada gejala-gejala menunjukkan yang aneh-aneh ya? Nggak ada, ya. Misalnya sesekali dia di hari apa gitu dia kayak benci gitu sama Bang Pendi. Oh iya bang, ini ada satu lagi nih bang. Saya juga ada satu keanehan ini. Dari awal malam pertama tuh bang. Awal malam pertama saya juga bingung tuh. Ini tapi ini ya. Ini dia masih belum mau digituin bang gitu. Iya. Saya bingung apa gitu. Terus akhirnya tapi mau gitu. Tapi awalnya kayak belum mau gitu kayak ragu-ragu. Jangan-jangan ininya udah hilang. Maksudnya Pak, karena itu nih. Gitu. Saya udah pikir gitu bang. Jadi karena dia mau sama gue ini karena jimat. Ini jangan. Tapi itu saya udah lepas ya bang ya. Saya udah lepas. Tapi apa ini efeknya masih ada ya? Mungkin saya mikir begitu bang. Jadi saya nggak marah-marahin dia, nggak ngomong gini kita udah suami istri, enggak. Saya justru pas dia bilang begitu saya bengong aja. Bengongnya mikir ke situ. Jangan-jangan dia masih ngefek dari jimat gue nih gitu. Terus di malam keberapa akhirnya? Itu pas di malam pertama bang, enggak cuma seling itu aja. Tetap di malam pertama itu. Iya, cuman saya jedahnya karena dia pertama menolak. Itu aja. Itu mah saya karena masih itu, ya saya nggak ngomong sama dia, oh kan udah jadi istri saya gitu, enggak. Ya saya cuma bengong aja, saya mikir ke situ, apakah dia jadi sama gua karena itu
apa enggak ya gitu, jadi kayak gitu. Cuma saya diem aja, tapi akhirnya lama-lama seling 2 jam 3 jam tuh bang. Ya dia akhirnya yang ngampirin mau gitu. Dia nyamperin. Iya. Gimana nyamperinnya? Ya biasa lah gitu, dia dulu dah gitu. Ya maafin ya tadi kayak gitu-gitu. Nggak masalah, masih kayak ngerasa kayak dia masih apa? Masih kaget kan? Iya, kayak masih cewek aja gitu, masih belum ngerasa kayak punya suami gitu awalnya gitu. Terus masih kaget lah dengan itu kan, dia belum pernah ngerasain kayak gitu. Kayak gitu bang. Iya. Ya tapi pertanyaan saya nggak ada ya di hari-hari apa gitu dia kayak benci Bang Pendi, nggak ada ya? Ya paling ada di hari-hari yang dibenci sama saya kalau saya nggak punya duit juga bang. Kalau saya nggak ngasih belanja dia tuh ya ada bang. Itu udah umum bang. Lumrah. Saya nggak mikir ke situ lagi bang. Gitu. Ya buat makan kita juga kan. Bang belanja mana ini besok makan pakai apa, itu wajar bang gitu. Jadi memang si jimat ini memang dia khusus buat menarik perempuan ya. Iya bang. Benar. Kalau buat apa menarik hati bos bisa nggak sih? Ada bang, itu lain lagi. Oh lain lagi. Iya, itu lain lagi bang. Jadi saya mau punya jimat gini. Jadi saya pengen bikin bos saya tuh transfernya terus-terusan. Gitu. Oh iya. Itu ada lagi bang itu bang. Ada lagi. Lain lagi bang. Tanpa jeda nih. Iya. Minggu ini dia transfer, terus besok dia lupa transfer gitu. Iya. Transfer lagi. Kalau itu jenisnya beda lagi bang. Jadi beda lagi. Itu jimatnya jenisnya beda lagi. Dan persyaratannya juga beda lagi tentunya. Nah yang jimat Bang Pendi pakai ini apa nih? Puasa dulu atau gimana? Ada jimatnya, ada puasanya, ada amalannya. Itu yang bener bang. Oh puasanya berapa hari? Puasa dia tergantung ya. Jadi kayak misalnya nih kita kan ada, nah gini, jimat itu apa ilmu pelet itu ada yang durasinya bang. Oke. Ada yang mengikat, ada yang enggak. Oke. Iya, yang saya bilang tadi kalau yang enggak mengikat di saat ketemu kita aja. Oke. Dia ingat kita, tapi udah enggak ingat bang. Iya, dia mau tanya ke mana-mana, lu pacar si Pendi ya misalnya gitu, ya enggak. Tapi setelah pada kita, iya gue pacarin dia, kayak gitu. Tapi kayak mengikat bang, mau kemana pun larinya, Ngikut terus. tetap bilang, oh saya bisa Bang Pendi, saya ya gitu. Tetap kayak kata mau orang tuanya nanya, mau siapa nanya, walaupun nggak ada saya mau dia di kampung mana, tetap dia ingat saya. Misalnya ada cowok yang suka sama dia nih, nggak bisa, karena udah saya ikat, gitu ibarat kata. Udah nggak bisa, ada cowok yang suka sama dia, ditangkal sama dia, gitu. Tapi kan sebenarnya yang terjadi tuh dia ini di luar kesadaran dia. Gitu, Iya, sebenarnya ya. iya luar kesadaran dia. Sampai dia mau di Ewita Iya. sama Bang Pendi juga itu kan di luar kesadaran Di dia. luar gitu. kesadaran dia bang itu. Sek Wilda sampai dia mau SP gitu Iya, ya. bener bang. Oh dia nggak sadar. Nggak gitu. sadar tuh bang. Makanya saya bilang gini bang. Kalau ada mantan-mantan saya yang kena itu, ketemu saya nggak bakal nanya bang. Oh, dia pasti lupa. Nggak bakal kenal. Iya. Yang saya pakai itu ya. Karena di bawah alam Oh sadar. iya, dia. ketemu saya nih, wah si Anu nih, kayak gitu kan. Itu masih ada Enggak. gurunya sekarang. Saya kurang tahu tuh bang. Soalnya udah lama juga sih bang. Waktu itu saya datang ke sana udah tua. Oh, Iya. Karena kan kalau gituan kita sistemnya paling kalau nanya dong balik lagi ke sana. oh, Ya kalau misalnya kita nanya lagi gitu. ya kalau masih ada saya mau bang buat ini buat bos saya. Oh iya. Biar dia transfer terus. Saya juga waktu itu ini bang lupa ke situ. Seharusnya saya juga pakai yang itu juga ya, biar bini saya seneng. Biarin tuh bos saya nggak sadar-sadar. Iya bener ya bang ya. Iya. Iya. Kayaknya kalau dihitung-hitung ya udah nggak ada kali bang. Ya tapi tergantung orang sih umurnya kan ya bang ya. Ya siapa tahu dia Iya. apa turun temurun. Iya bisa juga bang. Dia turun temurun mungkin ke anaknya, apa ke adiknya. Nah sebenarnya kan ini bisa dibilang jahat juga sih bang ya. Kayaknya jahat bang. Soalnya itu ada unsur balas dendam bang. Iya di selain di luar unsur meskipun nggak ada balas dendam ya. Tapi misalnya memang kita pergunakan hanya untuk main-main kan itu jahat. Jahat juga, bang tuh. itu. Iya. Karena itu pikiran orang udah dihilangin bang. Iya yang paling jahat. Yang murninya itu. Yang paling jahat adalah waktu Bang Pendi ngerjain bini orang. Ya itu benar. Itu dua bang hukumnya. Ya dosanya iya, hukumnya Iya. itu ya ada jahat gitu sih, bang itu. Jadi yang memutuskan Bang Pendi melepas ini semua waktu Bang Pendi mau menikah. Gitu. Ya betul bang itu. Karena emang itu yang takutnya saya tadi baru kita setahun baru punya anak itu udah ditinggal itu saya takut. Iya. Udah itu aja. Bisa gitu ya. Misalnya Bisa, Bang Pendi pakai nih buat ke istri nih. Iya. Nah ternyata setahun dia sadar. Sadar. Lu siapa lo? Gitu. Ditinggal bang langsung. Oh. Dia benar-benar ditinggal. Gue di mana nih kayak gitu bang. Itu soalnya itu ada juga kejadian gitu diceritain sama guru saya itu yang ngasih kayak gitu. Ya cuman konsekuensinya gitu. Kita cepat juga nyarinya.
Kalau kita masih pakai itu lagi. Ya tapi kan tetap aja nggak abadi ya. Tetap nggak abadi. Bisa begitu lagi. Kita dapat lagi nih bini melalui itu lagi. Ya tetap begitu lagi. Bahaya juga. Bahaya bang. Jimat ini ya. Kayak gitu. Kenapa harus ada sih ya jimat-jimat kayak gitu? Ya itu kan unsurnya jin bang. Jin kan dari dulu iblis juga udah mengganggu orang melalui itu bang. Iya iya. Balas dendam. Ya, Itu jadi udah dengan adanya seperti itu tuh malah membuat orang jadi jahat. bener bang. Kan? Ya saya bilang tadi saya sholat aja susah. Tuh. Gitu. Sudah di hati mah saya pengen sholat bang. Mm-mm. Cuman karena setiap sholat kita tersakitin gitu. Ya keringet dingin apa. Takut kita jadi sholat Bener-bener gitu. Ini ya Iya, bertolak belakang. bertolak ya. belakang bang. Dia maunya tuh nggak begitu, kita nggak sholat maunya dia. Kita flashback lagi yang waktu sama yang pertama tuh yang Bang Iya, Pendi bawa ke sawah tuh. iya. Itu posisi sawah tuh memang gelap sepi gitu ya. Maksudnya nggak ada lagi orang-orang lain yang lagi Kalau pacaran. dulu bang nih, kalau dulu ya, yang namanya sawah itu kalau orang udah johor sampai lagi ya bang. Mm-mm. Udah johor siang itu udah nggak ada orang bang. Karena siang itu petani-petani itu pada makan di rumah, Oke. pulang balik dulu gitu. Nanti sore dia balik lagi bang. Itu gubuk-gubuknya gitu ya kosong bang. Gubuk. Dulu kan gubuknya mantap-mantap bang. Gubuknya kayak bungalow gitu. Jadi di tengah sawah kakinya tinggi, kayak ada atapnya, ada pagernya gitu bang. Cuman ada sela buat pintunya aja gitu kayak pintu koboi gitu kan. Cuman dia nggak pakai pintu. Ya bener gitu bang. Dulu balai-balaian bang, udah bersih bang. Balai-balaian tuh bambu dicacak gitu. Iya. Iya, udah enak banget bang. Kita rebahan mah nggak kelihatan orang bang. Iya. Iya kalau kita diri kelihatan. Rebahan mah nggak kelihatan orang. Iyalah, Kalau saya pernah diintip anak kecil waktu itu. Iya pernah diintip anak kecil di sawah gitu kayak, wah. Ada saya ngeliat gitu, ntar kayak gitu kayak. Iya, diintip anak kecil gitu. Sempet anak kecil saya ngeliat palanya lagi di rumput gitu gitu kayak gitu 3 orang gitu. Wah jangan dulu nih. Ini bocah kecil bahaya ini gitu kan. Saya pindah dulu ke tempat yang lain. Kayak gitu. Kalau dulu memang sih ini ya bahasanya pelet Jepang ya. Bener. Motor. Motor Jadi itu bang. lu punya motor bagus tuh, cewek pasti ngikut tuh. Iya, itu biar mukanya jelek juga. Ya. Jalan bang. Cewek cakep mau jalan kalau dulu itu. Kalau saya nggak tahu sih kalau zaman sekarang ya mungkin masih ada ya hal-hal kayak gitu. Cuma lebih zaman sekarang tuh kayaknya lebih ke pelet Jepang Iya sih. bener. Ya. Lu punya duit, lu mapan ya siapa sih yang nggak mau Iya sama lu gitu. bener bang. Kayak gitu. Karena semakin kesini kan semakin pintar nih. Iya bener. Zamannya internet, zamannya gadget Iya. gitu kan. Orang pasti berpikirnya lebih jauh lagi Ya, gitu. karena udah pengalaman orang-orang yang sudah juga udah bisa dilihat gitu. Nanti jauh gimana setelah pakai itu kayak gitu. Kayak gitu bang. Ya jangan sih ya, saran saya jangan dipakai lagi. Bener bang, bener. Ya saya juga nanti jangan sampai dah anak saya mah ngikutin jejak bapaknya kayak gini, jangan gitu. Iya, kalau perlu kuliah yang tinggi, kerjaan buat bagus sudah kayak Oh, gitu. Bang Pedi udah punya anak ya. Anak udah 2 bang. Cewek Iya. cowok. Cowok dua-duanya bang. Cowok dua-duanya. Iya, Oke, alhamdulillah ya. iya alhamdulillah. Ya ini pengalaman sih ya, Iya, Bang Bang. Pendi ya kan pengalaman masa lalu. Iya, Sekarang Bang Pendi udah ngelepas semuanya, iya. udah kembali ke jalan yang benar lah. Iya, amin, amin ya. Mudah-mudahan sih ya langgeng Bang iya, dan dikasih kemudahan rezeki. Iya, amin. Dan sebelum kita tutup podcastnya mungkin Bang Pendi ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Kalau pesan saya udah satu aja itu ya, minta sama Allah aja dah. Iya, serah diri, minta sama Allah udah gitu. Karena waktu itu saya pengen sholatnya susah bang, pakai itu bener. Terus beda bang, kita hawanya apa sih ini aja sama orang itu, maksudnya karena saya benci sama cewek seperti itu, saya setiap ada cewek gitu udah benci aja, gitu. Jadi ke bawah juga sama jimat itu, ke bawah juga perasaan saya yang dulu gitu. Ya. Jadi selalu ada tuh nggak inget. Tapi setelah saya lepas, terus saya sholat, sudah minta Allah itu. Cerita yang dulu saya disakitin sama istri sama cewek saya dulu aja hilang bang gitu. Setelah itu kayak gitu. Ya mudah-mudahan yang lain tuh nggak kayak begitu gitu. Ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya emang itu malah merugikan diri kita Betul sendiri bang, sih. betul bang. Karena secara tidak langsung itu membuat psikologi kita tuh jadi nggak pede. Bener bang. Kita nggak percaya diri nih. Betul. Tanpa adanya itu kita jadi Iya, rasa percaya diri kita berkurang. iya, Ya kan? Kalau kita tergantungan sama hal kayak gitu ya, iya nah, betul. itu dari sisi psikologi bang. Dari sisi agama juga Ada dosanya banyak itu bang. Karena itu Kayak gitu. Iya, jahat ya. iya bang. Karena kita mempengaruhi orang, membuat orang tidak sadar untuk melakukan apa yang kita mau Bener bang. tanpa disadari sama Iya, orang tersebut. betul. Gitu. Dan ini bahaya banget sih. Bahaya Kalau bang. misalnya dipegang sama orang-orang jahat ya. Ya contohnya kayak saya tadi lah, saya pengen punya jimat biar bos saya
luluh sama saya gitu kan. transfer terus. gitu tiap bulan gitu kan. Iya. Itu kan satu pikiran yang nggak baik. Jadi dia pengennya instan, tambah kerja, Betul. tapi gini. Betul. Tapi kalau yang gitu setahu saya Bang ada perjanjian itu Bang kayak gitu. Gitu. Tapi ya nanti coba tanya-tanya lagi Bang, siapa tahu masih nurun ke anaknya gitu. Kayaknya sih ada Bang. Ada Bang. Gituan nggak mungkin hilang Bang. Selama itu iblis masih goda orang, itu nggak bakal hilang Bang. Apa ya, dipergunakan dengan baik. Iya. Tapi biasanya sudah umum kalau sifat manusia itu kalau sudah merasa punya, merasa bisa, dia akan sombong. Ya betul itu Bang. Dia akan angkuh, dia akan lupa sama dirinya. Iya. Jadi saran saya ya kita yang biasa-biasa aja. Iya lah. betul. Yang normal-normal aja. Iya Bang. Nggak usah ada yang kayak gitu ya. Bener Bang Pendi bilang tadi, cukup minta sama Allah. Iya. Pasti dijabah. Betul Bang itu Bang. Oke Bang Pendi, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita ya. Oke, siap, sama-sama Bang Andi. Terima kasih udah diundang sini. Sama-sama Saya Bang ngucapin Pendi. terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan Bang Pendi dikasih kemurahan rezeki. Ya, amin. Anak-anaknya dikasih sukses ya Bang. Ya, amin Bang. Terima kasih doanya. Oke teman-teman, itulah cerita dari Bang Pendi. Jangan diikutin, jangan mencari-cari juga ya. Buat teman-teman yang mau hadir dan duduk di sini, Bang, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Pendi, makasih banyak ya. Sama-sama Bang. Sampai jumpa.